Bab 360 Aku punya permintaan. Johnson tertegun sejenak ketika mendengar dering ponselnya, dan segera mengeluarkan ponsel tersebut untuk melihat siapa yang menelepon. Ketika dia melihat bahwa orang yang meneleponnya adalah Irwan, bos perusahaan layanan telekomunikasi cabang Surabaya, ada kilatan kegembiraan di matanya, dan kemudian dia langsung menerima panggilan telepon itu. Pak Johnson, saya telah menemukan rekaman panggilan telepon yang Anda minta. Apa Anda ingin saya mengantarkannya secara langsung kepada Anda atau mengirimkan filenya saja? Tanya Irwan di ujung telepon. Kirimkan saja filenya pada saya, balas Johnson. Dengan nada yang sangat bersemangat. Baik, Pak Johnson, saya akan meminta seseorang untuk mengirim filenya pada Anda. Sekarang, jawab Irwan dengan sopan sebelum dia menutup telepon kemudian. Ketika Johnson meletakkan ponselnya, seluruh ruang rapat menjadi hening. Semua mata menatap ke arah Johnson dengan pandangan tak percaya. Termasuk Malvin. Kali ini wajah Malvin terlihat sangat gugup. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Johnson akan benar-benar bisa menemukan rekaman panggilan telepon antara Leona dan Tania. Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Itu benar-benar tidak mungkin. Ini mustahil. Bukankah ada banyak panggilan terhubung di perusahaan layanan telekomunikasi? Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Gumam Malvin seraya menggertakkan giginya, lalu menatap ke arah Johnson dengan tatapan mata dingin dan penuh dendam. Tak lama kemudian, terdengar suara notifikasi. Pesan di ponsel Johnson. Itu adalah pesan audio yang dikirim oleh Irwan kepada Johnson. Johnson tidak menyalakan audio itu dulu, tetapi menyerahkan ponselnya kepada Henry terlebih dahulu seraya berkata dengan lembut, Pak Henry, ini adalah rekaman panggilan telepon antara Nona Leona dan Nona Tania malam itu. Sekarang Anda dapat memutarnya agar kita semua bisa mendengarkan. Henry memandang ponsel Johnson dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, baik, Pak Johnson. Setelah mengatakan itu, Henry mengambil ponsel Johnson dan bersiap untuk memutar rekaman audio tersebut. Pak Henry, tunggu sebentar. Cegah Leona, tiba-tiba dengan ekspresi cemas di wajahnya. Nona Leona, apa ada hal lain yang Anda ingin katakan? Tanya Henry seraya menatap heran ke arah Leona. Pak Henry, sebelum memutar rekaman panggilan telepon itu, saya punya satu permintaan. Ucap Leona sedikit ragu. Permintaan? Apa itu? Tanya Henry dengan bingung. Ada orang yang tidak boleh mendengar percakapan itu. Saya tidak ingin orang itu mendengar percakapan antara saya dan Kak Tania. Tandas Leona dengan nada yang sangat serius. Malvin tercengang ketika mendengar kata-kata Leona. Dia segera berdiri dan berteriak dengan sangat kesal, Leona, aku adalah informan dari sidang keputusan rapat hari ini. Selain itu aku juga keponakan Chandra Wiwangsa dan pewaris yang sah secara hukum. Aku memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi sidang keputusan rapat ini. Kamu ingin aku keluar? Aku beritahu, jangan harap. Kamu ingin memintaku keluar dari sini karena kalian sudah bekerja sama, kan? Leona menoleh dan menatap Malvin dengan samar, lalu berkata dengan nada menghina, aku tidak membicarakanmu. Hah? Malvin tercengang ketika mendengar ucapan Leona, dan kemudian berkata dengan sedikit malu, kamu tidak membicarakanku. Lalu siapa yang kamu maksud? Dia, aku ingin dia keluar dari sini. Leona menunjuk Morgan tanpa berpikir. Morgan terkejut saat menyadari bahwa orang yang dimaksud Leona adalah dirinya. Sejenak dia mengerjap, lalu bertanya dengan ekspresi sedikit bingung, Leona, kenapa kamu tidak ingin aku mendengarkan rekaman itu? Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin kamu mendengar percakapanku dengan Kak Tania, jadi aku ingin kamu keluar sekarang. Atau aku tidak akan setuju rekaman itu diputar. Tegas Leona dengan nada serius. Morgan terdiam, dari ragu-ragu selama beberapa saat, lalu mengangguk pelan seraya berkata dengan suara rendah, baiklah, aku tahu, aku akan keluar sekarang. Setelah mengatakan itu, Morgan berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat. Ketika Leona melihat Morgan pergi, dia menghela napas lega, lalu berkata kepada Henry, Pak Henry, sekarang Anda bisa memutar rekaman itu dan biarkan semua orang mendengarnya. Baik, Nona Leona. Henry mengangguk pelan lalu menekan tombol play di ponsel Johnson. Sesaat kemudian terdengar suara rekaman percakapan antara Leona dan Tania. Kak Tania, apa kamu sudah tidur? Belum. Ada apa? Leona, aku sedikit kesal sekarang. Aku ingin bicara denganmu. Seluruh ruang rapat menjadi hening, dan tidak ada suara kecuali dialog antara Leona dan
Tania, Malvin menatap ponsel Johnson dengan tatapan mata dingin, dan ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah. Kak Tania, sebenarnya aku tahu dalam hatiku bahwa saat ini aku telah jatuh cinta pada Morgan. Aku juga ingin menerima Morgan menjadi pacarku. Dan benar-benar menikah dengannya nanti, tapi aku masih ragu. Saat Leona mendengar kata-katanya sendiri, dalam rekaman suaranya tersebut, ekspresi di wajah gadis itu pun seketika berubah. Kalimat yang baru saja diperdengarkan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Leona benar-benar jatuh cinta pada Morgan sebelum pemuda itu mengungkapkan identitasnya, dan bahkan Leona juga sudah memiliki ide ingin bersama Morgan. Malvin menatap ponsel Johnson dengan wajah yang terlihat sangat marah. Di saat yang sama kembali terdengar rekaman suara percakapan antara Tania dan Leona. Sekarang setelah kamu menyadari bahwa kamu sudah jatuh cinta pada Morgan, apa yang masih kamu ragukan? Aku hanya khawatir jika aku terlalu cepat menerima Morgan, maka Morgan akan mengira aku mudah didapatkan. Bagaimana jika dia tidak peduli padaku lagi setelah mendapatkanku? Leona, jam berapa ini? Bisa-bisanya kamu mengajak berdiskusi tentang masalah ini. Selain itu, kenapa kamu harus memikirkan hal itu? Jika kamu menyukai seseorang dan orang itu juga menyukaimu, maka kalian berdua seharusnya bersama. Jika kamu terus merasa bingung dan menunda-nunda, kamu mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya setelah dia pergi. Apa kamu tahu? Tapi aku masih punya sedikit keraguan. Sementara itu, Morgan berdiri sendirian di luar ruang rapat. Efek insulasi suara yang sangat bagus dari ruang rapat itu membuat Morgan sama sekali tidak bisa mendengar suara dari dalam. Akan tetapi dia masih bisa melihat ekspresi dari setiap wajah orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut. Dia bisa melihat bahwa wajah Johnson semakin santai, sementara wajah Malvin semakin cemas. Pada saat ini, Morgan tidak lagi peduli apakah dia akhirnya dapat memperoleh kembali haknya atas warisan Chandra Wiwangsa atau tidak. Hal itu sudah tidak begitu penting baginya. Yang benar-benar dia pedulikan saat ini adalah kemungkinan bagi dirinya dan Leona untuk bisa bersama dan saling mencintai. Kemunculan Leona hari ini telah membawa harapan besar bagi Morgan. Dia yakin Leona pasti memiliki perasaan untuknya. Jika tidak, Leona tidak mungkin mau repot-repot datang untuk membantunya saat ini. Bahkan jika dia harus kehilangan warisan itu, Morgan tidak keberatan. Dia berpikir itu sepadan jika pada akhirnya dia bisa bersama dengan Leona. Sebenarnya saat ini masih ada satu hal lagi yang membuat Morgan masih memiliki keraguan di hatinya, yaitu alasan Johnson yang bersikeras membantunya dan rela melakukan banyak hal untuk dirinya. Di mata Morgan, Johnson adalah seorang pebisnis tanpa perasaan. Siapapun yang menjadi ahli waris dari seluruh harta kekayaan Chandra Wiwangsa, entah itu Morgan atau Malvin, tidak akan bisa mengganggu posisi Johnson dan juga tim kuasa hukum. Ahli waris tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan mereka, sehingga Johnson seharusnya tidak perlu khawatir tentang siapa yang akan mewarisi harta Chandra Wiwangsa pada akhirnya. Untuk apa dia melakukan ini semua? Pikir Morgan seraya menatap Johnson yang berada di dalam ruang rapat. Bab 361 Pemungutan Suara. Morgan berdiri di pintu luar ruang rapat dan menunggu lebih dari setengah jam. Rekaman panggilan telepon antara Leona dan Tania akhirnya diperdengarkan. Setelah rekaman panggilan telepon itu selesai diputar, Henry mengembalikan ponsel Johnson seraya berkata, "Nona Leona, Pak Johnson, kami telah mendengar rekaman panggilan itu. Selanjutnya, tim pengacara akan membahas bagaimana menangani masalah ini. Mohon menunggu sebentar." "Baik, Pak Henry." Johnson mengangguk cepat. Dia tahu jika Henry mengatakan demikian, maka Morgan masih memiliki harapan untuk tetap menjadi ahli waris atas kekayaan Chandra Wiwangsa. Dia berharap tim pengacara akan mengubah hasil keputusan, sehingga segalanya bisa berubah menjadi lebih baik. Sementara itu, ekspresi arogan di wajah Malvin seolah lenyap begitu saja. Pemuda itu hanya bisa terdiam di tempat duduknya dengan kepala tertunduk, tidak tahu harus berbuat apa. Johnson berdiri dan berjalan keluar dari ruang rapat, lalu berkata kepada Morgan di luar ruang rapat dengan hormat, "Tuan Muda Morgan, rekamannya telah selesai diputar. Anda bisa masuk sekarang." "Ya." Morgan mengangguk dengan lembut, lalu mengikuti Johnson kembali ke ruang rapat. Setelah memasuki ruang rapat, Morgan langsung duduk di samping Leona dan bertanya dengan lembut, "Leona,
apa yang kamu katakan dengan Kak Tania di telepon? Kenapa aku tidak boleh mendengarkannya? Leona menoleh dan menatap Morgan dengan samar, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Kak Tania bilang sebelumnya bahwa kamu sudah akan menerimaku menjadi pacarmu. Apakah itu benar? Morgan menatap Leona dan melanjut pertanyaannya dengan ekspresi penasaran. Memangnya kenapa kalau benar? Kamu sudah berbohong kepadaku sekian lama. Meskipun saat itu aku ingin menerimamu menjadi pacarku, tetapi aku telah berubah pikiran sekarang. Aku tidak bisa menjalin hubungan dengan orang yang membohongiku sepanjang waktu. Leona menjawab pertanyaan Morgan dengan dingin. Bukankah kamu juga tahu sendiri bagaimana keadaannya? Bukan aku yang ingin membohongimu, tetapi kontrak yang mengharuskan aku untuk melakukan hal itu. Apa yang bisa aku lakukan? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku akan melanggar ketentuan kontrak, jelas Morgan. Dengan nada pasrah, apa yang terjadi setelah melanggar aturan? Leona bertanya dan memandang Morgan. Jika aku melanggar aturan, maka aku akan kehilangan kualifikasi sebagai alwaris, tutur. Morgan dengan putus asa. Bukankah warisan lebih penting bagimu pada aku? Cibir Leona seraya melirik ke arah Morgan. Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Leona. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Leona. Tuan Muda Morgan, Pak Johnson, Nona. Leona. Saat ini, para tim pengacara tampaknya telah membahas hasil diskusinya, dan Henry memanggil Morgan dan yang lainnya. Pak Henry, apa menurut Anda masalah Tuan Muda Morgan adalah kasus khusus? Johnson bertanya pada Henry dengan ekspresi bersemangat. Pak Johnson, saya kira pengungkapan identitas Tuan Muda Morgan memang sudah melampaui ruang lingkup kontrak warisan. Baru saja tim pengacara melakukan analisis berdasarkan semua bukti yang kami miliki sekarang. Tuan Muda Morgan memang mengungkapkan identitasnya sebelum dia menikah dengan Nona Leona, tetapi pada saat yang sama, Nona Leona sudah jatuh cinta kepada Tuan Muda Morgan. Namun, keduanya belum menjalin hubungan dan belum menerima akta nikah, jadi masalah ini menjadi sedikit rumit. Papar Henry pelan. Ketika Morgan mendengar kalimat ini, sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Sebenarnya dia sempat akan mendapatkan akta nikahnya dengan Leona, namun setelah Morgan mengetahui bahwa Leona harus bersamanya dengan tulus, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan akta nikah tersebut. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, Morgan akan mendapatkan akta nikahnya dengan Leona terlebih dahulu. Apa maksudnya masalah ini menjadi sedikit rumit? Teriak Malvin pada Henry dengan bingung. Maksudnya tidak mungkin lagi bagi kami, tim pengacara, untuk menilai apakah Tuan Muda Morgan melanggar peraturan dengan mengandalkan ketentuan kontrak, jawab Henry pelan. Lalu bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini? Malvin terus berteriak sambil menatap Henry dengan jengkel. Sesuai pasal 10 wasiat Pak Chandra Wiwangsa, jika ada masalah yang tidak bisa ditangani oleh tim pengacara, dan kedua belah pihak tidak setuju, maka cara membuat keputusan yang paling sederhana dan langsung telah ditentukan. 10 anggota tim pengacara akan melakukan pemungutan suara, dan minoritas mematuhi mayoritas, jawab Henry ringan. Pemungutan suara. Semua orang yang ada di ruang rapat tercengang setelah mendengar jawaban Henry. Morgan sendiri bingung karena dia tidak menyangka ada ketentuan seperti itu dalam wasiat Chandra Wiwangsa. Dia merasa bahwa dia telah membaca isi surat wasiat Chandra Wiwangsa, tetapi kenapa dia tidak melihat ada ketentuan seperti itu? Malvin tersenyum angkuh dan berkata sambil tersenyum, benar. Saya setuju. Saya pikir cara ini sangat masuk akal. Mari kita melakukan pemungutan suara dan minoritas mematuhi mayoritas. Morgan menoleh dan melirik Malvin, dia tidak bodoh, dia tahu Malvin pasti memiliki hubungan dengan pengacara di tim pengacara, meski Morgan tidak tahu pengacara yang mana, tetapi jika Malvin tidak memiliki hubungan dekat dengan tim pengacara, tidak akan begitu percaya diri ketika Henry mengatakan akan melakukan pemungutan suara. Tuan Muda Morgan, apa Anda punya pertanyaan tentang pemungutan suara ini? Kata Henry pada Morgan dengan sopan. Apa ada cara lain selain pemungutan suara? Morgan ragu-ragu sejenak dan bertanya kepada Henry dengan suara rendah. Bagaimanapun dia juga merasa cemas, jika Malvin benar-benar memiliki hubungan dengan beberapa orang di tim pengacara Chandra Wiwangsa itu, dia pasti akan dirugikan. Tuan Muda Morgan, sekarang Tuan Malvin telah menunjukkan cukup bukti untuk membuktikan bahwa Anda telah melanggar ketentuan kontrak, dan bukti yang dihasilkan oleh Nona Leona hanyalah
Urutan logis yang dapat membuktikan bahwa Anda tidak melanggar ketentuan dalam arti penuh. Akan tetapi karena Anda dan Nona Leona tidak memiliki hubungan apapun pada saat itu, rasanya tidak masuk akal untuk mengembalikan status ahli waris Anda berdasarkan bukti dari Nona Leona. Selain itu, ada beberapa pengacara di tim kuasa hukum yang tidak setuju dengan cara ini, jadi sekarang cara paling sederhana adalah melakukan pemungutan suara. Dari sini dapat dilihat bahwa Henry masih lebih menyukai Morgan daripada Malvin. Itu sebabnya dia masih sabar menjelaskan kepada Morgan. Lagi pula, menurut Henry sendiri pemungutan suara adalah yang terbaik untuk membantu Morgan agar tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan Chandra Wiwangsa. Morgan menarik napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata Henry, lalu berkata dengan nada pasrah, "Kalau begitu, kita lakukan pemungutan suara seperti yang Anda katakan." "Baik, Tuan Muda Morgan." Henry mengangguk. Pelan. Bagaimanapun, sekarang hasilnya telah berubah. Yang semula seluruh tim kuasa hukum berpendapat bahwa status pewaris Morgan harus dibatalkan, menjadi pemungutan suara dari 10 pengacara dari tim pengacara Chandra Wiwangsa. Hal itu sebenarnya juga merupakan hal yang bagus untuk pihak Morgan. Pengacara yang berpendapat bahwa perbuatan Tuan Muda Morgan sebelumnya tidak melanggar ketentuan wasiat dan masih berhak mewarisi harta Tuan Chandra Wiwangsa, silakan angkat tangan. Kata Henry kemudian. Saat mendengar ini, seluruh ruang rapat menjadi hening. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada satupun pengacara yang mengambil inisiatif untuk mengangkat tangan. Hahaha, apa para tim pengacara juga berpikir bahwa Morgan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi harta pamanku sekarang. Malvin tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini.